Baik, kita mulai saja. Kembali lagi di pembahasan saham bersama Tresyan. Kali ini saya akan membahas tentang saham BES, Bekasi Fajar Industri Estate. Saya membahas saham ini dikarenakan untuk laporan kuartal satunya baru keluar dan informasinya ada pendapatan yang signifikan dari penjualan tanah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Bekasi Fajar Industri adalah perusahaan properti yang bergerak dalam pengembangan, pembangunan, pengelolaan kawasan industri MM 2100 di daerah Bekasi, termasuk dari fasilitas, sarana, prasarana, mulai dari hotel, pembuangan limbah, sampah, keamanan yang berstandarkan internasional, yang mana BES ini memiliki tanah sekitar 1.000 hektar. Dari komposisi pendapatannya, lebih dari 86% dari penjualan tanah. Kemudian dari 10%-nya dari maintenance, fee, service, udara, dan sewa. Kemudian dari pendapatan lainnya 2%. Pendapatan hotel 1,8%. Untuk informasi dari pelanggannya itu ada beberapa, yaitu perusahaan yang mendekat di daerah kawasan MM 2100. Seperti saya tampilkan mulai dari perusahaan besar Sumitomo, Tayo, Toyo, Toyota, dan yang lainnya. Yang artinya kebanyakan adalah perusahaan otomotif. Dari segi pendapatan kuartal 1 2023, dengan menjual 2 hektar saja dia bisa mendapatkan keuntungan 156 miliar dari perusahaan PT Jaya Yasuda Indonesia dan PT Multi Cita Rasa. Dari segi valuasi, saham BES ini sangat menarik dikarenakan memiliki PBV yang kecil dan PER yang kecil. Sebelumnya itu BES ini kinerjanya kurang baik, ya minus di 2020, tetapi ada perbaikan minus 7 IPS-nya dan di 2023 positif, dan 2023 awal itu sudah positif 11 IPS-nya. Jika konsisten bisa 45, yang mana PR-nya bisa menjadi 3,2 dan PBV-nya masih tetap 0,32. Kemudian dari segi cash flow, saham ini memiliki cash flow 183 miliar. Kemudian dari DR-nya 36%. Kemudian dari L-nya menjadi 9,84%. Sangat menarik. Jika 98% L-nya kita anggap PBV-nya kembali di 1 saja, estimasi bisa kembali ke 1 saja sudah mengalami kenaikan 300% untuk harga sahamnya jika kembali ke harga normal. Dari dividennya, BES ini menurut saya cukup baik dikarenakan pada saat mengalami keuntungan di tahun 2019 itu dia membagi dividen sekitar 10% di harga sekarang. 7% lah di harga sekarang. Karena positif mungkin akan mulai membagi dividen lagi di bulan Mei. Kemudian dari prospek sendiri menurut saya prospeknya mengalami prospek yang baik dikarenakan industri otomotif recovery, misalnya pun di kawasan M2100 itu sangat baik. Jika semuanya melakukan referensi, maka 1.000 hektar yang ada di sana itu bisa terjual. Kemudian dilihat dari sektor yang hampir sama itu seperti Demas.
Tetapi karena Demos itu kinerjanya sangat baik dan konsisten dividen, terus per dan PBV-nya itu di harga 1,41 PBV, harga 167, dividennya konsisten 10%. Tapi BS sekarang kondisinya sangat murah, PBV-nya 0,32, per 3,2, DER-nya 36, dividennya bisa 8,75%. Jadi artinya kalau misalnya BES kembali lagi kinerja seperti Demas, itu bisa estimasi naik sekitar 440%. Dengan catatan kinerjanya konsisten untung. Untuk manajemennya saya belum tahu, tapi karena punya track record dividen sampai 2 kali, menurut saya manajemennya baik. Kemudian dari segi teknikal, harga sahamnya itu di fase sideways akumulasi di bawah sekitar 185 sampai 148. Dari segi targetnya, jika asumsikanlah di bulan Mei itu mau dividen dan pada menarik, itu harga sahamnya mungkin bisa naik sampai sekitar 200, yaitu kenaikan 70%. Jika masih kuat naik bisa ke 319 atau naik 120%. Dan jika masih kuat naik bisa ke 731, yaitu naik 400%. Menurut saya seperti itu jika kinerja BES ini baik. Dari segi barmologi, dilihat barmologi kurang begitu baik karena dilihat dari akumulasi broker itu tidak ada yang akumulasi signifikan satu broker saja, tetapi ada akumulasi 4 item, 4 broker, yaitu EP, VS, GR, DR, yang mana rata akumulasinya sekitar 150.000. Tetapi dari uang barangnya itu ada sangat signifikan 400 atau 2 kali dari tinggi pembelian salah satu broker. Jadi menurut saya dari segi metodologi kurang baik. Ya, kita ke sampai ke kesimpulan dari siklus saham menurut saya baik karena industri-industri dalam kondisi recovery untuk ekspansi. Jika tidak hambatan dari valuasinya murah, PR-nya murah, dari dividennya jika mungkin bisa besar 7% dari harga sekarang, dari hutang juga baik, cuma 36% dari prospek ke 5 tahun ke depan. Ini banyak perusahaan yang inflasi jika kondisi ekonomi Indonesia terus membaik. Dari teknikal sideways ini artinya saham masih dalam proses akumulasi. Jika ada bagi dividen mungkin akan naik. Dan ini waktu yang tepat karena harganya rendah tetapi tidak tahu kapan akan naik. Kita estimasikan saja kemungkinan naiknya di sekitar 13 Mei. Itu di mana estimasi pembagian dividen dari BES. Dari Bank tidak. Jadi bisa saya kategorikan dari beberapa item itu bisa kita lakukan pembelian. Sekian dari pembahasan saham BES. Semoga jadi sharing tentang pengetahuan BES. Semoga salam cuan. Sekian, terima kasih.